anak saya satu arah bisa, tapi dua arah belum bisa sama sekali. Ya nggak apa-apa, ditulis satu arah, tapi verbal ya. Jadi satu arah verbal itu tadi, waduh, share screen saya hilang lagi. Bentar ya. Mengenai satu arah verbal, itu anak kita harus bisa melakukan merespon dengan lisan semua jawaban, semua pertanyaan. Dan untuk instruksi, dia juga bisa menjalankan instruksi sesuai dengan yang diinstruksikan. Nah, ini verbal. Yang paling penting bahwa dia bisa menjawab dengan lisan itu. Oke, saya kembali lagi ke pertanyaan. Ya. Ibu sana mengajarkan anak saya untuk bertanya apa kabar. Biasanya ketika saya ajarkan untuk menggunakan kata apa, malah dia menjawab pertanyaan tersebut. Bu Hasanah, untuk sesi ini kita kan baru mendata ya kemampuan anak-anak kita. Saya nggak bisa memberikan ini nggak sesuai nanti next sih tanya. Oke. Saya tadi dari mana? Arah bisa atau cuma bisa satu arah. Verbal satu arah kalau dipanggil karena verbal satu arah, anak kalau dipanggil kadang noleh, kadang tidak. Nah, kalau kadang noleh, kadang tidak itu kita nggak bisa, lebih baik kita mengatakan responnya belum sempurna, jadi belum bisa. Daripada nanti kalau kita ngomong bisa, kita next ke selanjutnya. Jadi saya anggap anak ibu udah bisa, jadi mungkin fokusnya udah terbentuk bagus, jadi saya nggak akan melatih fokus di kemampuan fokus untuk anak ibu. Jadi kalau disuruh misalnya ambil sendal, anak paham. Ambil sendal merah pun anak bisa. Ini masuk yang kurang 3 detik atau gimana? Nggak apa-apa. Kalau itu ambil sendal, Anda akan bilang ngomong kalau 3 ambil sendal yang merah pun itu yang ini 3-5 detik. Ya. Tetapi Anda mungkin memberikan note kalau dipanggil namanya itu yang nggak konsisten. Nah, itu mungkin ada suatu hal yang lain ya, yang mungkin ada sesuatu yang kalau dipanggil nama, kebanyakan orang tua hanya manggil nama-nama aja, tetapi untuk ngetes saja, tetapi nggak ada suatu keperluan atau menurut anak nggak ada sesuatu yang yang menarik buat dia. Jadi dia nggak merespon, gitu ya. Mungkin aja bisa seperti itu, Bu. Jadi Ibu bisa katakan verb. Ini tadi yang untuk instruksi ya. Apakah anak Ibu sudah bisa verbal kalau ditanya? Ini baru yang Ibu katakan itu untuk mengambil. Tapi apakah yang verbal dua arah? Oh, satu arah ya, benar verbal satu arah. Yang untuk 3-5 detik. Dengan Ibu bilang ambil sendal warna merah, anak bisa, tetapi diberikan note kalau dipanggil namanya dia kurang respon dengan konsisten. Oke, anak saya bisa bilang mama tapi gak bermaksud memanggil, itu cuma menirukan. Jadi bukan kalau anak cuma ngomong mama tapi nggak ada maksud untuk memanggil mama, itu hanya meracau atau kadang-kadang cuma menirukan. Oke, itu
bukan termasuk komunikasi verbal, itu masih dalam tahap menirukan atau meracau. Untuk video itu ibu bisa memvideokan kira-kira pada waktu anak melakukan verbal satu arah dan verbal dua arah itu bagaimana, supaya bisa lebih jelas untuk dilihat. Jadi videonya nanti dikasih judul verbal verbal satu arah atau dua arah gitu. Jadi saya tahu dalam video itu adalah untuk memperlihatkan kemampuan verbalnya. Poin A, B, C, D ini itu bisa Anda ambil, bisa Anda lakukan satu-satu. Jadi saya tahu umpamanya, oh dia sudah bisa, yang kalau dia bisa di atas 5 detik, ya biasanya ya dia bisalah untuk yang 3 detik atau 3 sampai 5 detik itu. Jadi kalau Ibu mau memberikan video singkat, ya video yang paling panjang mungkin, yang dia bisa instruksi paling panjang atau pertanyaan yang panjang, paling kompleks. Nah, kalau dia sudah mengerti itu, untuk yang di bawah-bawah itu pastinya dia mengerti, itu ya. Jadi berikanlah video yang paling up to date, yang dia paling kemampuan tertingginya dia. Anak saya 2 tahun kalau dipanggil ada respon, disuruh ambil tisu atau ambil minum gitu paham dan bisa bertanya, "Adik, papa mana?" Dan suka mengulang. Nah, itu mengulang-ulang pertanyaan itu nanti mungkin bagian dari brain inflamasi, tetapi di sini kita membicarakan mengenai kemampuan bertanyanya, "Adik, papa mana?" Jadi ibu mungkin dia bisa dua arah yang 3 detik, ya. Yang ini kan satu arah ya, untuk yang dua arah itu ini. Yang 3 bisa B, bisa C lah. Kira-kira antara B atau C. Dan Ibu kalau melihat berarti anak ini bisa bertanya, apakah bisa bertanya semuanya ini? Dia bisa bertanya, bisa komentar, bercerita, nah atau hanya bertanya aja, gitu. Jadi kalau mamanya dua arah ini kita sudah membayangkan dari anak ini dia sudah bisa melakukan timbal balik dengan bertanya, dengan memberikan komentar, atau bercerita, ceritanya sepanjang mana, respon timbal baliknya itu ada. Kalau timbal balik itu biasanya memang pada waktu anak ditanya. Tapi kalau bertanya, komentar, bercerita, itu bisa anak memulai komunikasi itu dari dia sendiri tanpa ada stimulasi dari orang-orang sekitarnya. Jadi nggak ada yang bertanya, dia tiba-tiba bercerita, dia tiba-tiba berkomentar. Oke. Jadi tolong ini untuk anak Bu Neti ini kira-kira anaknya cuman bisa pertanyaan papa mana, berarti di mana. Padahal dia mungkin bisanya selain itu apakah bisa bercerita, berkomentar, ada yang lainnya gitu, Bu. Jadi kita harus objektif ya. Kita nggak perlu kita membagus-baguskan anak kita, karena kita di sini adalah pengen mencari kekurangan anak kita, bukan untuk membuat anak kita terlihat jelek, tetapi untuk menolong anak kita. Jadi di sini saya berikan guidance seperti ini, jadi saya harap Ibu, Bapak bisa memberikan saya informasi yang sekomplit-komplitnya yang Ibu bisa berikan. Jadi dari dua arah itu kan Ibu tahu bahwa dia kalau bisa bertanya, komentar, bercerita, atau yang satu arah kan bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu semuanya itu anak saya udah bisa semua. Nah, tapi Ibu kan masih merasa kurangnya tuh di mana? Oh, kosakatanya kurang banyak. Dia nggak bisa ngomong terlalu panjang. Atau dia cuma bisa bertanya mana aja di mana. Tetapi kalau apa, bagaimana, kapan, itu masih belum. Jadi di sini
eee, saya ingin Ibu dan Bapak memberikan lebih banyak informasi daripada yang saya ada. Kayak bertanya itu kan macam-macam kan, Bu. Dan, kalau oh dia biasanya cuma, "Adik papa mana? Adik," atau, "Adik mama mana?" Nah itu formnya seperti itu terus polanya. Jadi anak ini nggak berkembang komunikasinya, dia bisanya stuck-nya di sana. Kalau saya tahu stuck anak Ibu cuma bisa, "Adik papa mana?" atau dengan pola pertanyaan seperti itu, kita harus kenalkan pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu maksud saya. Untuk ya Pak, untuk Pak Adit, orang tuanya Adit dan Sagita memang tempat saya tadi pakai WiFi rumah, saya ganti pakai WiFi handphone. Saya harap lebih stabil lagi. Untuk Aska, kalau anak saya dipanggil respon tapi nggak ada jawaban. Kosakata banyak tapi banyakan meracau, belum bisa digunakan untuk komunikasi dan bisa mengikuti instruksi sederhana seperti ambil sandal, pakai celana. Nah, kalau instruksi sederhana itu berarti cuma satu arah, Bu, ya. Satu arah dengan 2 kata. Ambil sandal, pakai celana. Nah, itu berarti kurang 3 detik ini, 2, 3 kata. Jadi komunikasi Ibu sudah bisa 2, 3 kata, tetapi belum panjang, gitu ya, menjawab pertanyaan yang, belum kompleks. Oke, Bu. Untuk Devon, untuk fokus reseptif bisa perintah 1 tahap, kalau 2 tahap yang dikerjakan yang terakhir. Untuk verbal spontan hanya saat mau sesuatu, panggil mami lalu nunjuk meja misalnya saat mau makan. Nanti saat ditanya mau apa baru dijawab makan. Untuk pipis saja yang sudah sering anak manggil mami pipis sambil narik kalau lagi mau ditemani. Kalau enggak Devon biasanya izin saja terus pergi sendiri. Nah ini kalau untuk Devon ini Bu, ini kurang, nanti Ibu katakan, nggak apa-apa. Jadi anak ini sebenarnya fokus reseptifnya bisa perintah 1 tahap. Jadi 1 mungkin yang nomor berapa maksudnya Ibu yang sudah tahu? Yang nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 kompleksnya yang dia bisa terima yang mana? Kalau 2 tahap, pastinya 2 kalimat mungkin ya, yang dikerjakan kalimat terakhir aja. Berarti ini fokusnya kurang panjang, Bu. Nah. Terus kalau dia secara ekspresif, dia mau kalau lagi mau, butuh aja dia ngomong. Jadi Ibu akan nanti Ibu bisa bicarakan, jadi anak ini belum komunikasi 2 arahnya, itu masih mungkin 1 detik, karena cuma 1 kata, jawab makan, pipis, mami pipis gitu ya. Antara A dan B. Jadi ini kurang panjang, Bu. Jadi kurang bervariasi. Jadi kita kalau di rumah kita harus banyak memberikan satu apa ya, trap ya, supaya anak kita itu lebih banyak ngomong gitu ya. Memberikan stimulasi supaya anak bisa ngomong. Kalau Ibu nanti berikan, eee, informasi seperti ini ke saya. Jadi nanti di akhir acara ini saya mengharapkan Ibu dan Bapak itu sudah bisa menulis apa yang Ibu mau tulis ke saya. Karena kalau nanti sesudah acara saya biasanya saya pikir pasti Ibu lupa, mau nulis apa lupa. Jadi sekarang tolong dilihat, masalah verbal dan nonverbalnya ya. Mmm. Kalau umpamanya seperti Bu Sumarni ya, komunikasi 2 arah kadang-kadang kurang nyambung, kosakatanya sudah baik tapi itu sering diulang-ulang. Tolong diberikan kalau kurang konsisten, mending kita bicarakan bahwa anak kita masih belum bisa ya. Kalau ini yang dikatakan saya ini di sini adalah konsisten, selalu bisa. Jadi kalau selalu bisa itu model Coca-Cola ya, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja dia bisa. Mmm,
Jika anak saya minta sesuatu, dia narik tangan, lalu saya ditunjukkan apa yang dia mau, itu nonverbal, Bu Ina. Bukan verbal ya. Anak saya nanti kalau nonverbal sebentar lagi saya mau bicarakan. Jadi saya bicarakan mengenai ini dulu ya, spontan, nanti setelah itu baru nonverbal. Aduh. Maaf. Oh iya, ini. Saya memberikan contoh tadi itu spontan itu seperti apa. Jadi spontan ini biasanya anak yang bisa menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan itu juga sebenarnya dia bisa spontan menjawab pertanyaan. Bisa juga spontan yang dia dari dia, bisa memulai komunikasi, tidak hanya menunggu stimulasi dari luar. Jadi yang kita bilang spontan itu bukan cuma bisa menjawab pertanyaan, tapi bisa bertanya, bisa memberikan komentar, bisa menyampaikan pesan pada orang lain, bisa bercerita. Nah, ini yang kita ngomong spontan. Kalau kita ngomong oke, dia cuma spontan, bisa spontan dalam tahap saling menyapa, ya sudah. Cuma itu spontannya kurang lengkap ya Bu ya. Jadi kita ngomong oke, anak saya spontan tapi cuma dalam tahap menyapa. Belum bisa yang lain-lain yang sekompleks yang di bawah itu. Nah, itu Ibu harus berikan kata-kata informasi juga ke saya. Saya bicarakan sangat detail untuk verbal dan nonverbal ini karena ini memang susah dan saya tidak pengen Anda menjadi bingung. Kalau bingung kita coba ditanyakan di sini. Tapi kalau mamanya mungkin pertanyaan Ibu sama, mungkin saya nggak akan jawab lagi karena keterbatasan waktu. Kalau saya jawab pertanyaan yang sama, mungkin saya skip karena saya sudah menjelaskan ke pertanyaan sebelumnya.